I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nabila Tiri Ezalia dengan NIM 2011270015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi pembangunan berkelanjutan. Dalam memenuhi tugas kajian pembangunan berkelanjutan dengan dosen pengampu Dr. Samsudin MPD. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai dimensi pembangunan berkelanjutan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pembangunan berkelanjutan. Jadi, adapun pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Progress 2008, yaitu pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menggali keterkaitan antara pembangunan ekonomi, kualitas, lingkungan, dan keadilan sosial. Dan pembangunan berkelanjutan ini juga dapat didefinisikan sebagai the human ability of humanity to assert that it met the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet development. Nah, itu merupakan pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan, ada baiknya kita membahas tentang dimensi pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi dimensi pembangunan berkelanjutan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi, yang kedua yaitu kelestarian lingkungan, yang ketiga yaitu keadilan sosial. Jadi, setelah kita mengetahui apa saja dimensi dari pembangunan berkelanjutan, kita langsung masuk dalam kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan. Nah, di mana dalam kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan ini membahas mengenai urutan dari tujuan sampai ke outcome ekonomi. Jadi, yang pertama membahas mengenai tujuan ekonomi. Nah, setelah membahas ke tujuan ekonomi, langsung ke tujuan lingkungan dan tujuan sosial. Setelah ketiga tujuan tersebut dibahas, langsung ke materi kebijakan-kebijakannya. Setelah kebijakannya masuk ke pembangunan. Nah, setelah pembangunan ini dijabarkan menjadi 3, yaitu outcome ekonomi, outcome lingkungan, dan outcome sosial. Nah, adapun materi yang selanjutnya yaitu sasaran ekonomi. Jadi, sasaran ekonomi ini merupakan suatu jenis sasaran atau target yang ingin dicapai di Indonesia untuk memajukan pembangunan ekonomi. Nah, adapun target yang ingin dituangkan dalam program pembangunan nasional ekonomi ini yaitu untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan dari ekonomi, memajukan pembangunan daerah. Adapun sasaran ekonomi dibagi menjadi 3 sasaran pokok. Yang pertama yaitu efisiensi, pertumbuhan atau growth, produksi, pembangunan atau konsumer, dan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu sasaran sosial, pemberdayaan atau empowerment, equality, stabilitas, sistem sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu sasaran ekologi, stabilitas sistem, biodiversity, ketahanan dan resilience. Jadi, ketiga tersebut merupakan sasaran-sasaran dari ekonomi. Adapun materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemerintahan dan keadilan sosial. Nah, pemerintahan dan keadilan sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu pemerintahan sumber daya alam dan kesejahteraan. Nah, adapun prinsip yang kedua yaitu menghargai keanekaragaman atau diversity. Dibagi menjadi 2, yaitu keanekaragaman hayati budaya
dan keanekaragaman budaya. Nah, adapun prinsip yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pendekatan integratif. Dibagi menjadi dua, keterkaitan manusia dengan sistem alam dan hubungan yang harus dilihat secara integratif. Adapun prinsip yang keempat yaitu perspektif jangka panjang. Nah, prinsip ini merupakan masa depan sama pentingnya dengan masa sekarang. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai dimensi pembangunan berkelanjutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.